Shalom semuanya. Wah, ada banyak tapi saya belum kedengaran. Shalom anak muda. Shalom juga teman-teman yang ada di online. Boleh melambaikan tangan di depan kameranya. Iya. Baiklah, apa kabar semuanya? Nggak kedengaran. Apa kabar semuanya? Hai. Oh, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan Kyonghi. Ya, kita baru merayakan Imlek dan Happy Valentine's Day buat kalian. Nanti coklatnya boleh kumpul di depan ya, nggak apa-apa. Bercanda. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Biar kita agak panas gitu ya, agak panas karena agak dingin ruangannya ya, agak dingin. Oke, semuanya boleh rentangkan tangannya. Yang di rumah juga boleh ya ikutin rentangkan tangannya. Digoyang-goyang, ya digoyang-goyang. Naikin ke atas, udah pakai deodoran kan? Oke, turunin ke bawah. Ke bawah, kasih tepuk tangan. Sebelum duduk, katakan ke kanan kirinya. Happy Valentine's Day, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, boleh silakan duduk kembali teman-teman. Baiklah, saya akan berikan sedikit pengumuman. Jadi yang pertama teman-teman, karena ini minggu kedua, jadi untuk persembahan itu kembali lagi di sebelah pintu keluar. Jadi teman-teman boleh memberikan persembahannya setelah ibadah ataupun sebelum ibadah juga ya. Begitu juga minggu-minggu berikutnya kecuali minggu pertama. Nah itu, jadi teman-teman nanti boleh memberikan persembahannya pas lagi ibadah atau pas mau pulang juga nanti boleh memberikan di kotak persembahan yang ada di sebelah kanan saya di dekat pintu luar. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita sama-sama menyembah Tuhan dengan ekspresif. Jadi ketika mungkin WL memberikan arahan untuk angkat tangan, sama-sama kita angkat tangan, tepuk tangan, katakan haleluya, kalian katakan? Haleluya itu. Nah teman-teman kita juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak ya. Terus kalau misalnya mau salaman sama teman-teman boleh kasih salam sehati ya. Karena kita menjaga kesehatan. Begitu juga teman-teman yang ada di online. Kalau misalnya kalian ibadahnya di luar rumah juga tetap jaga kesehatan, pakai maskernya, tetap jaga jarak. Amin. Yang siap muji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan, puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita beribadah, saya mau, Tuhan Yesus. Saya mau membacakan ayat firman. Dari Ulangan 10 ayat 12b, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Nah teman-teman, satu hal juga ketika nanti mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman boleh mencatat. Ya, boleh mencatat poin-poin pentingnya karena saya percaya setiap firman yang diberikan itu berguna bagi kehidupan kita kelak. Mungkin nggak terjadi saat ini, tapi suatu saat kita akan mengingat bahwa khotbah waktu itu berbicara seperti dan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan setiap apapun yang diberikan disampaikan kita merespon dengan baik. Amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan sekali lagi kalau kami boleh beribadah Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus baik yang onsite maupun yang online. Tuhan terima kasih, sungguh kesempatan yang luar biasa kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau membuka hati kami membuka pikiran kami mau mengarahkan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini tertuju kepada Tuhan Yesus dan setiap hari-harinya Tuhan hati kami tetap tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan biar kiranya Tuhan juga hadir tengah-tengah kami yang melawat setiap hati kami yang membawa kerinduan, kami yang haus dan lapar Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita terus membawa hati kita kepada Tuhan. Membawa tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan atas hidup kami, Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan datang ke tempat ini, Bapak yang baik. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi karena karya Tuhan yang begitu luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Shikiara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara. Mari kita terus berbahasa roh kepada Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, mari angkat pujian-Mu, mari angkat penyembahan-Mu lebih lagi kepada Tuhan. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Shikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Shikiara bara 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 bara. Shikiara la bara bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. By His stripes we are healed. By His nail pierces we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won of freedom. Jesus has won it all. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan haleluya. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. By His stripes we are healed. By His nails and His hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won of freedom. Hallelujah, Jesus. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah.
kami Tuhan. Angkat sembah kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberikan kemenangan untuk hidup kami Tuhan. Engkau telah mati Tuhan untuk menebusnya dosa kami Tuhan. Dan kami berserah kepada Tuhan. Engkau adalah Raja yang memberikan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat hidup kami Tuhan. The victory, He reigns on high. Our God is risen. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita katakan, Our God is risen. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won
berdiri dan kita katakan Haleluya. You have won the victory. Haleluya. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason. Seated in majesty, seated in majesty. You are the reason. Berikan tepuk tangan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Berikan pengagunganmu. Terus lagi, terus untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kemenangan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Bapa bagi kami. Engkau rela demi kami Tuhan, supaya kami boleh hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Yuk teman-teman kita angkat tangan kita buat bangsa kita. Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau terusnya memberkati bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi di bangsa kami. Bahkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kami Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi di bangsa kami. Segala virus Tuhan kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membersihkan bangsa kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau punya rancangan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami, bahkan orang-orang yang Tuhan yang mengurus bangsa kami ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah boleh mereka membawa Indonesia ini lebih damai lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penuaian itu terjadi. Amen. Bahkan hujan pertobatan itu terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu di bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota Banten di mana kota kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan kota ini akan menjadi kota kunci. Kami percaya Tuhan kota ini akan menjadi kota berkat Tuhan. Amin. Bagi kota-kota Tuhan, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau terus berkati kota Batam ini Tuhan. Engkau terus pulihkan kota Batam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami House of Glory Tuhan. Engkau terus yang memberkati Tuhan gereja kami. Engkau terus memberkati pembangunan gereja kami. Bahkan dana yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Engkau yang mencukupkan Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat para gembala kami Tuhan yang kami kasih. Boleh Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Iwan, Pastor Erwin. Bahkan wakil yang lain Tuhan, Engkau yang memberkati para pemimpin kami Tuhan. Engkau terus pakai para pemimpin kami Tuhan. Engkau terus urapi Tuhan. Engkau terus pakai mereka secara luar biasa. Biarlah segala visi Tuhan terjadi Tuhan bagi pemimpin kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat komunitas kami Shine Tuhan. Kau terus yang memberkati komunitas kami ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tapi karena Tuhan telah memanggil kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur ada di komunitas ini. Kau terus memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang di komunitas ini. Bahkan setiap kami Tuhan yang hati yang masih tertutup Tuhan. Yang hati masih dalam pembunuhan kami mohon Tuhan Engkau pulihkan Tuhan hati kami Tuhan. Engkau penuhkan setiap kami ya Bapak.
Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lagi online saat ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka Tuhan, apa yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya Engkau ada bersama mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pengurus youth ini Tuhan. Kau berkati Koe Tuhan Yesus, Engkau berkati Kavera Tuhan. Kau pakai hamba-hamba ini secara luar biasa lagi, bahkan keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persembahan kami yang sudah kami beri atau maupun yang belum Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Tata yang memberi. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat menyenangkan hati untuk buat umatmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Yang luar biasa lagi, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh dong kanan kiri kasih sarangi. Happy Valentine's Day. Ya teman-teman ya, nanti kalau pas lagi lagunya mau ref, bisa kan kita gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba yuk, mulai dari kanan. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Bisa ya? Nanti pas ref harus gitu gerakannya, oke? Teman-teman berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ayo kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Boleh stop gak? Boleh stop gak? Kurang semangat loh teman-teman. Coba sekali lagi yuk. Kita gerak kanan kiri untuk Tuhan, amin. Amin. Coba. 1, 2, 3 ya. Kanan kiri, kanan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ayo kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari teman-teman kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu akan berhenti. Haleluya. Meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu.
lebih lagi sorakan. Masih semangat puji Tuhan, amin. Amin. Sebab Allah yang kita sembah adalah Raja yang hebat, sorakan haleluya. Haleluya. Semuanya sekali lagi dong bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, angkatlah tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Sebab oleh darah-Mu Yesus, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Semua melompat bagi Tuhan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Oh, haleluya. Mari dengan yakin katakan, angkatlah tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang telah membebaskan kami Tuhan, yang bebaskanku. Semuanya melompat. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Oh, haleluya. Sebab Raja yang kita sembah adalah Raja yang hebat, ada amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Raja kami yang hebat. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja menebus. Sekali lagi dengan yakin dan dengan imanmu katakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segala. Amin. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, bersamamu dan bersama. Sekali lagi katakan, Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku dan di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamaku. Oh,
buat Tuhan. Oke, teman-teman dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. I'm caught up in your presence. Sit here. Holy moment. I never want to leave. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Sing, I'm sorry. I'm sorry when I've just gone through the motion. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Sekali kali katakan I'm sorry. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I thought you didn't do enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Sing, I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do.
Christian katakan, I just want you. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Mari kita sekali lagi sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu yang terbaik kepada Yesus. Because we just want you, Jesus. You're the one we need, Jesus. Nothing else. Nothing else. Ekspektasi untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Berbicaralah lebih lagi kepada kami, Tuhan, melalui sharing firman pada pagi siang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang siap untuk mendengarkan firman, kita sama-sama katakan, amin. Oke, shalom semuanya. Happy Chinese New Year bagi teman-teman yang merayakan, dan Happy Valentine. Hari ini spesial pakai telur ya. Saya bisa sharing di tengah-tengah teman-teman sekalian di tengah-tengah hari Valentine ini. Thank you buat kesempatannya. Ini diarahkannya kemana ya? Ke sini. Tuh, udah nyala belum ya? Oke, jadi hari ini kelanjutan dari series kita yang pertama, part pertama tentang KDRT. Ya, kemarin dibawakan oleh Pastor Edwin, dan KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kenyataan dalam rumah tangga. Yang semangat katakan cihuy. Asik ya. Kalau urusan yang kayak gini-gini kan pada semangat ya. Haleluya. Oke. Ini gimana? Kemana saya? Oh, oke. Ini kira-kira oke. Perkenalkan, mungkin juga teman-teman yang bergabung dari online. Oke, saya mau perkenalkan diri, nama saya Angel, dan ini foto keluarga saya. Oke, suami Angel itu Ko Edwin yang kemarin juga udah menyampaikan firman Tuhan. Kemudian 2 anak kami yang tercinta yaitu Tobias dan Abigail. Ya, Tobias itu umur 3 tahun dan Abigail itu baru menginjak 1 bulan, dan kami menikah udah hampir 5 tahun di tahun 2016
gitu. Jadi saya dengan bangga menyatakan saya sudah jadi emak beranak 2. Oke. Kemarin masih 1 dan sekarang udah 2, puji Tuhan. Oke, itu perkenalannya. Dan Februari seperti biasa ya teman-teman tahu kalau misalnya Februari itu katanya bulan yang penuh cinta ya, karena ada Valentine Day di tanggal 14. Kemudian juga Februari itu biasanya youth atau ya paling banyak sih youth yang membahas tentang isu-isu tentang relation ya. Kenapa sih? Karena memang anak-anak muda itu sering galau, bergumul, tiada henti mengenai hubungan, mengenai pacaran, mengenai relations. Makanya di Shine Community ini kita membuat series ini, series tentang relationship ya, dan kita mengemasnya dalam judul KDRT. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kehidupan kita tahu kalau misalnya boleh next. Oke, next lagi. Ya, di dalam hidup seperti yang pernah disampaikan juga mungkin sama Pastor Edwin, sebenarnya ini kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pastor Victor Waang, pernah membagikan dalam satu sermon bahwa di dalam hidup ada 3 hal yang paling penting. Katakan bersama-sama, paling penting. Yang online juga boleh ya. Dan 3 hal ini apa adalah yang pertama keselamatan hidup, tujuan hidup, dan yang terakhir pasangan hidup. Ya, kenapa? Karena kita tahu sekarang kita akan membahas lebih tentang pasangan hidup. Kalau teman-teman tahu pernah dengar katanya kalau bicara mengenai rumah tangga itu bisa menjadikan neraka di dalam hidup. Jadi nggak perlu kita meninggal dulu ya melihat surga dan neraka, tapi bisa dialami ketika kita berumah tangga. Ada surga di dalam hidup, ada juga neraka di dalam hidup, yaitu ketika berumah tangga. Nah, makanya 3 hal ini menjadi sangat penting dan hanya bisa kita temukan jawaban sejatinya, jawaban yang hakikinya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, next. Oke. Nah, sharing kali ini kan merupakan part 2 ya, part 2 dari yang dibawakan oleh Pastor Edwin atau Ko Edwin kemarin. Jadi kalau teman-teman yang kelewatan sama khotbah yang sebelumnya bisa mendengarkan ulang di YouTube channelnya Shine HOG. Oke, dan again ya sekali lagi kita mau mengulang sedikit. Kemarin kalau teman-teman ngikutin ada satu prinsip yang dibagikan oleh Pastor Edwin yaitu begin with the end of the mind. Jadi sebuah prinsip bahwa apapun yang kita lakukan sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita harus memikirkan apa tujuan akhirnya, apa endingnya, seperti apa kira-kira ujung perjalanan ini ketika kita sebelum memulai sesuatu atau mengambil keputusan. Dan melalui sermonnya minggu lalu, kita sudah belajar bahwa tujuan akhir dari pacaran adalah pernikahan, dan tujuan dari pernikahan adalah untuk berbuah, bermultiplikasi, dan sebagian besar dari pasangan yang ada di dunia ini, rumah tangga yang ada di dunia ini diberikan anugerah untuk menjadi orang tua, untuk menjadi orang tua jasmani. Tapi ada juga yang mungkin tidak dikarunia anak, diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua rohani. Oke. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara mengenai tentang pasangan hidup, biasanya kan kita melihat dari TV show, drama Korea, drama apalagi dimanapun gitu ya. Kalau misalnya dunia ini mengajarkan atau dunia ini memperlihatkan bahwa ketika kita menjalin satu hubungan, itu berakhir sampai pernikahan. Karena kan kalau misalnya dilanjutkan sampai terus-terus sampai punya anak kan jadi tersanjung 10 ya. Tahu nggak? Tahu nggak tersanjung nggak tahu ya. Jadi kalau sampai dia punya anak sampai punya cucu kan mau berapa lama itu TV seriesnya berjalan gitu kan. Jadi kita cuma tahu kalau drama Korea 20 lah ya, 16 episode gitu endingnya terus married kayak gitu. Dan kita sangat-sangat happy ketika pasangan yang kita idolakan itu married, seperti waktu itu siapa namanya? Soo Joong Ki dan Song Hye Kyo gitu ya. Bener kan? Nah, itu kayaknya hari potek hati internasional
Baru waktu Raisa menikah, terus kayak wah semua orang pada heboh gitu kan. Padahal sampai pernikahan doang gitu. Nah, jadi event kayak kita tahu nih sosial media dan influencer, selebriti-selebriti yang kita ikutin, itu biasanya menampilkan di sosmed mereka apa? How sweet their marriage, how cute their kids, keponakan online. Terus how clean or dreamy their house, dia punya rumah yang serba putih, cantik banget kayak gitu-gitu kan. Terus dia punya YouTube channel menunjukkan betapa harmonisnya keluarga di depan kamera. Tapi sekarang ini kalau teman-teman ngikutin banyak juga influencer atau selebritis yang ujung-ujungnya bercerai. Ya, nggak peduli seberapa kaya mereka, nggak peduli seberapa banyak followers mereka, seberapa terkenalnya mereka, seberapa banyak orang look up sama mereka dikagumin banyak orang, mereka kayaknya pernikahannya, weddingnya Disney themes gitu kan, temanya Disney gitu kan, dan pacaran sudah 7 tahun, bertahun-tahun, bahkan sudah pernah melewati masa LDR, tapi ujung-ujungnya bercerai. Nah, makanya kalau teman-teman ada mengikuti sermon ini baik yang onsite maupun online, please take it seriously about what we gonna tell you today. Grab your HP atau tab kalian, your notes, ketik dan tulis hal-hal yang buat teman-teman ini penting buat dijadiin pegangan dalam kalian nanti menjalin hubungan. Amin. Sekarang kita next. Oke, jadi minggu lalu kan kita juga udah, sebenarnya juga dari tahun lalu kita juga belajar tentang adanya relationship journey. Bahwa dalam hubungan tuh ada season-season yang akan kita lewatin. Yang di setiap seasonnya pastinya ada responsibility, ada proses yang harus kita lewatin. Seperti yang kemarin juga udah di-sharingkan, ada financial responsibility, ada parenting responsibility, and so on ya. Dan di situ kemarin kita udah membahas mengenai stage yang marriage and single. Oke, dan sekali lagi yang kemarin kita udah belajar bahwa di setiap season ini kita harus pastikan bahwa kita sudah menjadi atau kita sedang dalam masa bahwa kita itu udah menjadi orang yang komplit. Katakan yang komplit. Jadi udah single. Jadi single itu bukan bicara mengenai status, tapi single itu juga bicara mengenai kekomplitan, keutuhan pribadi kita. Jadi kita tuh nggak jadi pribadi yang tangki kosong gitu, pribadi yang longing for care, longing for love dari orang sekitar kita atau bahkan dari pasangan kita. Dan kemarin kita udah belajar bahwa pribadi yang dapat memenuhi, melengkapi, membuat kita komplit hanya ada di dalam Yesus, hanya ada di dalam hubungan dengan Yesus. Jadi teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut mengenai stage yaitu yang ada di pre-dating dan dating. Oke, mari kita next. Teman-teman bisa baca ayat ini bersama-sama. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa? Amin. Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap. Oke, amin. Oke, jadi teman-teman di sini ini ayat yang kemarin juga kita bahas bahwa ini adalah tujuan dari pernikahan, yaitu keturunan ilahi atau godly offspring. Oke. Sedikit sharing ya tentang ayat ini. Jadi ayat ini tuh aku dapatkan bukan pada saat atau Angel atau Ko Edwin dapatkan bukan sekedar saat kita lagi menyiapkan khotbah, lagi menyiapkan series ini. Kalau aku pribadi, aku nggak tahu ya, aku rasa juga ayat ini mendapatkan ayat ini waktu kita tuh masih duduk di bangku kuliah. Oke, jadi sekitar umur 18 tahun mungkin saat itu ya. Saat itu tuh ada semacam retreat, kalau dulu judulnya itu HMC, Healing Movement Crusade. Kalau sekarang, kalau teman-teman tahu, pernah dengar itu RTS, Raising the Standard. Dan salah satu tema ya dari HMC itu selain hati Bapa, terus gambar diri, salah satu yang paling hits saat itu dan selama-lamanya kayaknya adalah tentang kekudusan. Dan pembicaranya yang eventually itu jadi kakak rohani kami, itu tuh sharing tentang ayat ini, ya, tentang ayat ini bahwa
kesatuan dari pria dan wanita, sebenarnya kita bicara di sini konteksnya adalah pernikahan, itu adalah keturunan ilahi. Dan kesatuan ini yang dibahas di dalam ayat ini juga bisa diartikan sebagai hubungan seksual. Karena di mana kesatuan antara daging dan roh. Dan kita tahu kalau misalnya ayat ini dinyatakan bahwa itu yang diinginkan Tuhan adalah keturunan ilahi. Dan bagaimana iblis itu berusaha untuk menggagalkan ayat ini, menghancurkan bukan hanya kita, tapi juga keturunan kita. Jadi saat itu kayak dibukakan gitu loh, dibukakan tentang kekudusan itu nggak bicara tentang saat ini doang. Kekudusan itu bicara tentang keturunan saya kelak gitu. Dan makanya kita bisa lihat fenomena yang ada di hari-hari ini ya, di tengah-tengah anak muda. Banyak banget akhirnya keturunan atau anak-anak yang mengalami broken home. Karena ketidakkudusan yang ada di dalam pernikahan. Kemudian ada yang mengalami aborsi, ada yang mengalami cacat dari dalam kandungan. Karena iblis berusaha untuk menjadikan seks atau kesatuan tadi tidak menghasilkan keturunan ilahi, tapi keturunan duniawi. Bahkan keturunannya itu sampai meninggal atau sampai mengalami cacat. Jadi ayat ini benar-benar jadi pegangan untuk aku secara pribadi. Dan setelah mengikuti retreat tersebut, jadi berubah pola pikirnya. Jadi berubah dalam artian gini, when I want to start date someone, aku tuh harus berpikir, harus imagine, this girl atau this boy will be the parent of my children. Ya, jadi beda gitu loh. Pacaran itu nggak cuma sekedar makan, nonton, ya seneng-seneng kayak gitu. Tapi sampai berpikir bahwa kelak dia bakal jadi bapak, dia bakal jadi ibu dari anak-anak gua. Amin. Menakutkan ya, mau pacaran, mau PDKT, harus bayangin dulu gitu. Should I start to date his or her, she or he? Oke, dan for your information aja, waktu itu aku udah have quite many ex-boyfriend. Ya, itu bukan satu hal yang dibanggakan ya. Jadi di usia 17 atau 18 masih masuk kuliah itu sudah punya 4 mantan gitu. Kalau sekarang itu nggak ada apa-apanya, kalau 4 mantan tuh nggak ada apa-apanya. Yang lain mungkin di dalam hati di sini, Cece gak itu aja bangga, gue punya 10 gitu kan. Enggak, pokoknya kayak gitu. Jadi di usia itu udah punya 4 mantan, itu tidak terhitung ya yang cuman HTS-an ya. Waduh, yang cuman sekedar nggak usah pakai status gitu, tapi rasanya udah kayak pacaran gitu kan. Jadi waktu itu juga durasi paling cepat 3 bulan ya, berstatus durasi paling cepat 3 bulan, paling lama 2 tahun kayak gitu ya. Terus ya begitulah dari SD udah pacaran gitu, dan meskipun pacarannya backstreet, halo mama, mamaku pasti bakal katanya nanti lihat ada di YouTube nggak gitu ya, mama udah tahu kok. Terus jadi karena momen retreat tersebut itu jadi turning point change soal hubungan. Aku jadi berubah, menjadi orang yang berubah karena punya pikiran yang udah diubahkan karena firman Tuhan ini. Dan saat itu aku mengambil ketetapan bahwa aku berdoa sama Tuhan, pokoknya yang terakhir ini bakal jadi sampai marriage, aku bilang kayak gitu. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Terakhir Ko Edwin. Jadi udah dengar firman, benar-benar dipraktekkan, dipegang. Habis pulang retreat, kok ada yang deketin, bukan dari Tuhan kayak gitu. Harus selesaikan dulu Alkitabnya kayak gitu. Jadi memegang ketetapan sampai akhirnya memilih lah mendapatkan juga Ko Edwin sampai married sampai sekarang, puji Tuhan. Next. Kita baca tulisan ini sama-sama yang kencang ya, yang online juga baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Di situ ada ayatnya, nanti akan kita baca di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Dan kenapa saya taruh slide ini di sini? Karena ya sebagian besar dari kita, sebagian besar mungkin hampir 99% menyatakan bahwa ketika kita mau menjalani hubungan, kita itu
Apa ekspektasi kita? Kita menjalin hubungan karena kita mencari yang namanya kebahagiaan. Benar ya? Bukan ya kebahagiaan dalam bentuk materi, kebahagiaan dalam bentuk kasih sayang gitu. Kita semua mencari yang namanya kebahagiaan. Dan sebenarnya hebatnya Alkitab itu sudah memberitahu apa sih atau berasal dari mana sih kebahagiaan itu. Nah, jadi di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, kalau teman-teman bisa mungkin buka di handphone atau di Alkitab yang di buku, itu judul perikopnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Dahsyat kan? Bahwa ternyata kita sibuk cari kebahagiaan di mana, ternyata Alkitab udah kasih jawaban, yaitu dengan mengenal Allah. Oke, next. Nah, ini adalah isi dari ayat tersebut. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati bukan ditemukan dari pasangan kita. Bukan even ditemukan dari orang tua kita, pernikahan sekalipun. Tapi bukan juga didapatkan dari kepemilikan atau pencapaian kita. Kita happy kalau punya iPhone 12, kita happy kalau kita terkenal, followersnya banyak, kalau kita punya uang dan sebagainya. Tapi kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang bertahan sampai kekekalan, itu adalah kita temukan di dalam Yesus. Ketika kita bisa mengenal Allah, Allah yang benar, Allah yang menjamin keselamatan kita punya hubungan dengan Tuhan, maka itulah sumber dari kebahagiaan yang sejati. Jadi nggak bilang bahwa punya handphone nggak bikin happy, ya happy gitu. Punya anak nggak bikin happy, happy banget gitu. Punya pasangan yang takut Tuhan bikin happy. Tapi itu bukan kebahagiaan yang sejati. Dan ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita, bahkan pada diri kita sendiri atau pada orang lain, kita pasti akan kecewa. Banyak sekarang kan pengajaran-pengajaran di luar, influencer-influencer yang kita ikutin mengajarkan tentang self-love. Bagaimana kita harus menggali diri kita, bagaimana kita harus mengapresiasi diri kita supaya kita merasakan peace. But it's not the end, that it's not the truth. Alkitab mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya di dalam Yesus, di dalam Allah. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, so to understand the goals, we firstly need to understand the season we are now. Jadi musim atau season apa saat ini kita berada? Ya, salah satu pesan yang kemarin juga dari Pastor Ledin bilang bahwa jangan terburu-buru mau bergerak ke next season. Saya sekarang misalnya single, saya mau cepat-cepat ke pre-dating atau saya bahkan mau cepat-cepat ke dating. Karena kalau misalnya kita belum selesai, kita belum accomplish season tersebut, setiap season kan ada responsibility, ada prosesnya. Kalau kita melewatin itu, maka kita akan berada di posisi yang maju kena, mundur kena, ya. Udah buru-buru pacaran, tahu-tahu ternyata pasangannya ternyata tidak menghargai kekudusan. Tapi udah terlanjur sayang, udah terlanjur jatuh juga. Jadi hal-hal yang seperti itu, terus kalau misalnya ternyata pacarku sibuk, padahal aku maunya ditemenin terus setiap waktu kayak gitu. Because we don't know what season we are now. Kita jadi mau buru-buru, apalagi kalau udah dikompor-komporin orang ya, makin semangat banget gitu. Contohnya gini. Kalau menurut saya ya, yang pertama, contohnya aja, ini contoh, masih banyak contoh yang lain. Kalau kita nih sebagai cowok-cowok nih, belum mandiri dalam artian apa? Belum punya pemasukan atau kegiatan yang menghasilkan, apa-apa masih dibayarin orang tua, better jangan date someone dulu. Nanti kalau kita mau pergi kan, mau pergi kemana? Mau pergi ke bioskop mah minta duit mah, mau nonton sama si A gitu kan, kayaknya gimana gitu loh. Kayak buru-buru banget sih pengen punya cewek gitu kan. Terus yang kedua nih yang cewek nih, kalau kamu tuh belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah, cuci piring gak bisa, masak nasi gak bisa, atau kamu udah bisa nih, kayak Hosana udah bisa dia.
Udah bisa masak deh, malah dia jago masak daripada saya tidak bisa masak. Terus tapi gini, ibaratnya gini, belum bisa ngerjain pekerjaan rumah atau bahkan gini, masih suka komplain. Tuti, tolong cuci piring. Kayak gitu-gitu masih ngomel-ngomel. Better jangan date someone dulu. Kamu bakal jadi istrinya orang, bakal jadi ibunya anak orang, ibu dari anak-anak kamu gitu. Kalau gitu aja masih komplain, ya udah nggak usah gitu, nggak usah pacaran dulu. Lengkapin dulu diri kamu dengan keterampilan, dengan hati yang siap untuk berkorban. Ntar kalau udah punya anak kayak kemarin ya, banyak responsibility-nya, masih ngeluh. Ada yang bikinnya enak, setelah selesai dilahirkan dititipkan gitu ya. Ada yang pernah sharing seperti itu, sampai anaknya tuh nggak mau sama orang tuanya, maunya sama neneknya, maunya sama amanya, karena ngelihat orang tuanya tuh kayak asing, kayak stranger, kayak alien. Nah kayak gitu. Jadi kalau kamu belum bisa membayangkan itu, better jangan mulai pacaran dulu. Agak ini ya, agak menyeramkan ya. Yang ketiga, ini penting. Kalau kamu masih keterikatan dengan onani, masturbasi, pornografi, better not date someone. Karena pacaranmu kemungkinan besar akan jadi pelampiasan nafsumu. Ya, ini pengalaman. Bahkan ada yang pernah sharing juga. Dia almost rape seseorang. Almost rape ya, hampir memperkosa seseorang yang ya dia pacaran sih. Karena ya gitu, nggak bisa tahan nafsunya. Kenapa nggak bisa tahan nafsunya? Karena selama single juga ya begitu kerjaannya, diem di kamar, nonton yang begitu-begitu gitu. Jadi begitu punya pacar, ya udah pacar ini satu-satunya kesempatan gua untuk melampiaskan nafsu. So please jangan buru-buru ke next season. Kalau kamu masih keterikatan dengan dosa, lepaskan dulu, pelepasan. Bicara dengan komunitas kamu, dengan pemimpin rohani kamu. Kalau kamu masih ibaratnya masih punya kepahitan sama papa mama kamu, pulihkan dulu. Harus mengalami pemulihan dulu. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, definisi pacaran ya. Ini definisi pacarannya adalah dating is a relationship built by two committed people with intention to getting married. Jadi memang tujuan dating adalah pernikahan, tapi yang perlu kita ingat pacaran itu sendiri melibatkan yang namanya komitmen. Amin. Jadi kalau ini dating, kalau pre-dating apa? Ya intinya pre-dating adalah masa pendekatan sebelum berpacaran. Pre-dating juga sangat penting ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dating sendiri itu sebuah komitmen. Ya, dating itu kan kayak kita kalau apa ya ibaratnya meskipun kadang-kadang zaman sekarang nggak ada penembakan yang kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, tapi sebenarnya dating itu sendiri ya kita berdua ya antara laki dan pria, lelaki dan wanita, untung inget ya, untung kesadar, lelaki dan wanita itu mau menjalin hubungan untuk pernikahan dan karena dating itu sendiri kan melibatkan yang namanya manusia ya. Yang kita kan pacaran sama manusia, bukan sama robot seks ya. Oke. Pastinya kita dengan manusia, pasti manusia itu punya perasaan, bukan benda ya, atau kita bukan pacaran sama hewan ya. Karena pasangan kita itu dibesarkan oleh keluarga, datang dari keluarga. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pacaran, pacaran itu bukan ajang untuk coba-coba seperti casing handphone. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi kalau misalnya kita bayangkan deh, suatu saat kita punya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau misalnya ada yang ujuk-ujuk mau pacarin hanya buat main-main, kira-kira tanggapan kita sebagai orang tua yang baik yang apa? Ya pasti nggak bolehin gitu kan. Apalagi kalau tujuannya hanya untuk nyakitin, hanya untuk ngambil, hanya untuk take advantage. Ya mau dari materinya kayak mau sekedar mengambil dalam tanda kutip mau ngambil keperawanannya, keperjakaannya, itu kan akan menyakiti seseorang dan akan melibatkan perasaan orang itu sendiri. So dating is a commitment. Jadi teman-teman harus ingat bahwa pacaran bukan untuk main-main. Amin. Oke, next selanjutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya, jadi masalahnya itu jauh sebelum pernikahan. Jadi salah satu dosen konseling pernah menyampaikan bahwa
masalah dalam rumah tangga itu terjadi jauh sebelum pernikahan. Makanya penting banget untuk pre-dating dan datingnya benar. Untuk mencari tahu, untuk menggali apakah dia pasangan yang tepat, yang sepadan, yang seimbang. Salah satu ilustrasi khotbah yang aku suka ya, ini dari Pastor Jeffrey Rahmat di PCC. Pernah mengibaratkan gini, hubungan itu semacam omelet. Ya, omelet tahu kan, telur apa tuh kocok ya pokoknya, yang berasal dari, misalnya omelet itu kan terdiri dari, kita mau bikin omelet terus omeletnya terdiri dari 2 telur. Oke. Kalau misalnya bayangkan dari 2 telur ini satu telurnya busuk. Satu bagus nih, bagus banget telur omega 3 dari jembatan Barelang ayamnya. Terus kita pecahin terus jadiin omelet. Terus satunya busuk. Terus kira-kira telur itu busuk apa enggak? Maksudnya telur omeletnya. Jadi busuk kan? Tahu telur busuk itu bau banget. Nah, jadi intinya gini, kualitas hubungan kita, kualitas telur tadi, omelet tadi ditentukan juga oleh kualitas individu yang di dalamnya. Jadi nggak cuman katanya gini, two for tango, you need two for tango. Artinya kamu butuh 2 orang untuk menari tango. Artinya gini, kamu perlu pasangan yang seimbang, sepadan supaya kualitas hubungannya itu baik. Amin. Nggak bisa cuman berat sebelah. Bisa, tapi akan memberatkan yang satu pihak. Oke, jadi pastikan kita menjadi pribadi yang punya kualitas, ya, single yang high quality. Amin. Oke, next. Oke, nah di dalam Alkitab, di Keluaran 34 ayat 7, ini bahasa Inggrisnya ya, di New Living Translation, bilang bahwa intinya bahwa setiap dosa kita, sin of the parents, itu berdampak kepada children and grandchildren. Jadi tulisannya ditambahin, the entire family is affected. Jadi semua keluarga itu bisa terdampak. Ya, bahwa setiap tindakan kita punya konsekuensi yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga adil. Katakan adil. Ya, jadi di mana dosa dari orang tua bisa mempengaruhi atau berdampak pada keluarganya, pada anak-anaknya, cucunya, atau bahkan keluarga besarnya. Contohnya ini ya, teman-teman punya orang tua yang sering bertengkar. Pasti secara tidak langsung, undeniable, di dalam hati kita juga terpengaruh karena pertengkaran dari orang tua kita. Bagi orang tua mungkin terikat perjunian, perselingkuhan, maka anak-anaknya terpengaruh. Makanya kita sekarang sering dengar istilah tentang broken home ya, anak-anak yang datang dari keluarga broken home. Even mungkin nggak sampai cerai, tapi papa mamanya nggak ngomongan. Itu menjadi satu hal yang berdampak pada psikologi anaknya. Bisa jadi anaknya nggak percaya sama sosok pria karena bapaknya selingkuh dan sebagainya. Jadi teman-teman, ayat ini mengingatkan kita untuk kita itu membangun keluarga yang fondasinya adalah takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan kita jadi menjauhi dosa. Jadi sekarang kita yang single-single, mari jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan yang lagi pacaran juga harus memastikan hubungannya itu ada Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi apa indikatornya? Hubungan tersebut atau kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apa indikatornya lagi? Ya sesuai dengan firman atau tidak. Amin. Jadi tadi juga di ibadah sebelumnya, di ibadah umum, Pastor Iwan juga menyampaikan bahwa ada berkat untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Makanya di firman Tuhan bilang anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Begitupun juga konsekuensi dosa berjalan, tapi berkat juga berjalan. Makanya Tuhan dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang peduli pada keturunan. Allah yang peduli pada generasi selanjutnya. Jadi saya percaya teman-teman di sini mau punya keturunan yang diberkati, keturunan yang perkasa. Amin. Oke, selanjutnya kita teman-teman bisa buka di 2 Korintus 6 ayat 14. Ini tapi yang bahasa Inggrisnya. Aku bacakan yang bahasa Indonesianya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, ayat di 2 Korintus 6 ayat 14 ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ada satu kata yang saya garis bawahi itu yoke. Katakan sama-sama yoke. Ya,
Yoke itu apa sih? Yoke itu adalah hook yang kita juga temukan di dalam kitab Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa pikulah hook atau yoke tadi. Take my yoke upon you. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Oke. Mari next slide. Hook itu bentuknya seperti ini. Khotbah-khotbah sebelumnya desain juga ada pernah bahas tentang hook, tentang yoke. Bayangkan teman-teman, Tuhan bilang bahwa pikulah hook sama-sama aku. Karena hook itu menyatukan antara dua kerbau. Wah, pas sekali. Ini tahun kerbau. Oke. Menyatukan dua kerbau untuk membajak sawah. Bayangkan teman-teman, Tuhan mau kita sama-sama dengan Tuhan jalan bareng, memikul hook yang ringan tadi bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Tapi bayangkan juga tadi di Korintus, kalau kita memiliki hubungan berpasangan dengan seseorang itu seperti kita menaruh hook. Katakan hook. Berarti saya menaruh hook saya bersama dengan Ko Edwin. Kami jadi satu. Hooknya sama. Kalau teman-teman mulai coba pikir, oh saya mau pacaran aja sama yang tidak seiman, yang beda agama. Bayangkan itu kita satu hook tapi satu jalan ke kiri, satu jalan ke kanan. Berat nggak? Ya kan? Atau satu agama, sama-sama Kristen, tapi kerohaniannya satu masih dalam tanda kutip, ke gereja on off. Ke gereja cuma cari berkat. Satunya pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berat nggak hooknya? Jadi ingat sebelum berpacaran, ingat kerbau ini teman-teman. Kita sama-sama kerbau. Kamu mau punya satu hook dengan siapa? Amin. Semuanya kembali kepada pilihan kita, keputusan kita. Tuhan aja bilang mengajak untuk satu hook sama dia. Nah sekarang hooknya kita mau pasangan dengan siapa? Amin. Ya. Oke, selanjutnya. Makanya penting banget sebelum kita married, kita perlu jalanin pre-dating dan dating yang benar. Manusia terdiri dari 3 ya, jasmani, fisik, jiwa, dan roh ya. Kalau fisik itu physical, itu kita bicara tentang 5 panca indera kita. Ada yang suka cowok yang harum, ada yang suka cowok yang tinggi, ada yang suka cewek yang rambut panjang, rambut putih, kulit putih. Ya, itu fisik. Terus kalau misalnya bicara jiwa, itu bicara tentang background pendidikan, masa lalu, karakter, kepribadian, selera. Maksudnya selera artinya ada yang suka ya mungkin budaya K-pop, ada yang suka budaya Western dan sebagainya. Terus roh itu bicara mengenai visi, value, nilai-nilai, passion, dan calling. Nah selama masa pre-dating dan dating, kita harus pastikan kita menggali hal-hal yang tadi. Kalau bicara fisik itu selalu di pre-dating dan dating kita taruh di paling bawah. Karena ketertarikan dimulai dari mata turun ke hati. Jadi nggak usah diajarin, fisik itu udah kita paling pinter deh untuk ngelihatnya. Kalau yang udah deketin kalau yang deketin mungkin udah pendek secara tinggi, kita udah nggak mau gitu. Ya, itu udah nggak usah diajarin, semua kita udah punya indikator masing-masing. Tapi seringkali orang melupakan aspek jiwa dan aspek rohnya. Pada saat kita pre-dating, kita harus mencari yang pertama kedekatan atau kesamaan dari bicara jiwa tadi. Kalau kita perlu mengenal dia itu masa lalunya seperti apa, karakternya, kepribadiannya, kita mulai gali-gali. Nah, dari situ. Yang kedua baru spirit. Spirit itu bicara visi, value tadi, passion, callingnya lebih dalam lagi. Ya, dan yang ketika kita sudah memulai ke dating, nah di sini spirit yang nomor 1. Mulailah pada saat pacaran berdoa bareng, berdoa tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing, tujuan ke depannya. Jangan waktu masih pre-dating, masih pendekatan udah kayak pendeta. Saya percaya kamu datangnya dari Tuhan. Gitu, itu udah pendeta-pendeta, nabi-nabi kalah lewat itu sama orang-orang yang jatuh cinta itu. Saya juga pernah pengalaman kayak gitu ya, ada yang deketin udah pakai ayat-ayat lagi. Terus saya cuma bilang gini, kalau Tuhan ngomong sama kamu, dia pasti juga ngomong sama saya dong.
Sewot dikit gitu ya. Jangan digombalin pakai ayat udah gemetaran gitu. Saking apa ya? Saking takut gitu. Oke, jadi harus menggunakan indikator ini. Tipsnya ya, teman-teman tuh bisa mulai dari diri sendiri dulu. Ya, dari diri sendiri dulu. Aspek-aspek tadi dicatat di diri sendiri dulu. Saya itu karakternya seperti apa, visi saya seperti apa. Nah, saat PDKT, mulai observasi dan mulai tulis nih. Calon yang kita PDKT-in tuh, seleranya seperti ini, visinya dia begini, background dia begini gitu. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Amin. Nah, pada saat kita menjalaninya ada hal yang cocok. Tapi ada hal juga dong yang berbeda, benar nggak? Karena kan nggak mungkin, anak kembar aja dibesarkan dari keluarga yang sama aja nggak mungkin sama, ya kan? Nah, hal-hal yang cocok, puji Tuhan. Hal-hal yang beda, kalau itu masih bisa dikompromikan, tidak sesuatu yang esensial, go ahead. Tapi kalau misalnya kayak bicara mengenai keyakinan, iman, dan hal-hal penting lainnya, menurut setiap orang berbeda-beda, apa bisa dikompromi atau enggak? Kalau udah nggak bisa dikompromi ya jangan lanjut. Amin. Nah, tapi ingat urutan-urutan ini, jangan mulai dari fisik. Amin. Kok kayak enggak yakin? Karena balik lagi, kita mau persiapan untuk pernikahan, bukan cuma sekedar tampil bagus pada saat wedding, ganteng dan cantik. Amin. Oke, next. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Ya, jadi bermain-main dalam berpacaran, berlatih sama dengan berlatih untuk bercerai. Salah satu buku yang aku baca ya tentang pernikahan, judulnya From This Day Onward, bilangnya seperti ini. Aku agree 100%. Kalau kita main-main dalam pacaran, kita tuh sedang berlatih untuk bercerai. Karena waktu pacaran aja itu kan sebuah komitmen. Gampang ngomong putus, gampang nyakitin, itu tuh kayak refleksi dari pernikahan yang akan dilakukan. Ada waktu itu, sekarang sih udah married. Waktu itu ada juga anak muda yang datang, pokoknya sering ngucapin kata putus. Terus aku bilang, kamu sekarang aja udah pacaran, udah sering ngomong putus. Nanti kalau nikah udah pasti bakal cerai deh. Ya karena udah terbiasa gitu. Jadi seberapa serius kita menjalani sesuatu, kalau pacaran kita serius, seserius juga itu usaha kita dalam menjaga dan mempertahankannya. Kalau pacaran aja nggak serius, ya udah pernikahan juga pasti nggak serius. Kan setia dalam perkara kecil, jadi perkara yang dipercayakan perkara yang besar. Amin. Jadi teman-teman di sini, are you serious enough untuk mulai dating sama seseorang? Kalau nggak serius, ya nggak usah. Amin. Gak ada yang amin ya. Oke, next. Oke, nah ini 3K yang perlu kita ingat. Karakter, komunikasi, kekudusan. Dan ada hal-hal yang lain lagi ya pastinya. Cuman mau bahas 3K ini secara singkat. Karakter itu kita bicara mengenai kita itu nggak akan pernah bisa mengubah seseorang. Amin. Karakter dibangun dari kebiasaan seseorang. Apakah how she or he spend waktunya. Nah, jadi kalau misalnya karakter tersebut, goalnya itu nggak mau menjadi karakter Kristus, tidak nggak tahu tentang buah roh, tidak mau mengupayakan buah roh, dia tidak peduli tentang keturunan ilahi, maksudnya dalam tanda kutip punya karakter yang seperti Kristus, dia juga manual booknya bukan firman Tuhan, atau mungkin idolanya adalah K-pop, bukan idolanya Tuhan Yesus, ya. Karakter-karakternya cenderung akan ke arah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lebih baik dipinggirkan. Atau kita melihat dari diri kita sendiri, karakter kita sudah menuju ke arah Kristus atau bukan. Gak ada yang sempurna, tapi ketika seseorang punya tujuan ke sana, dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Amin. Yang kedua bicara mengenai komunikasi. Harus sepadan atau tidak. Kemarin juga udah pernah di minggu lalu sharingkan sama Ko Edwin, apakah di dalam hubungan itu sepadan nggak dalam memberikan pendapat? Atau yang cowok merasa pintar sendiri, jadi yang cewek kalau ngomong, nggak usah lah, nggak, kayak gitu, karena dominan. Nah, atau kita sedikit-sedikit ketika ngomong mungkin tidak didengarkan.
Banyak ya sekarang ya, aku nggak tahu di dalam hubungan yang kalian lihat atau enggak, banyak orang tua ya yang jadi lebih nyaman bicara sama mungkin anaknya atau sama pembantunya atau sama temennya ketimbang sama suami atau istrinya sendiri. Itu berbahaya banget. Karena itu bisa jadi pintu buat perselingkuhan. Itu yang bisa jadi bikin pernikahan itu hambar. Padahal pernikahan itu selalu harus ada anggur yang baru. Karena itu yang dijanjikan Tuhan. Selalu ada anggur, jadi bisa dinikmati. Tapi karena komunikasi tidak berjalan, jadi ya gitu, lebih nyaman cerita sama teman, lebih nyaman cerita sama orang lain, orang di luar daripada pasangannya sendiri. Karena teman-teman harus tahu ya, pasti pernah dengar bahwa pasangan kita itu adalah teman hidup. Ya. Teman, pasangan itu tuh kalau udah menikah, endingnya eventually bakal jadi teman hidup. Kalau teman itu bicara mengenai komunikasi yang baik, merasa nyaman, kayak gitu. Jadi pastikan bahwa kita itu jadi orang yang bisa nyaman untuk diajak berkomunikasi pada saat kita masih single, pada saat kita masih dalam pre-dating, pada saat kita masih dating itu jadi indikator. Karena ketika married itu jadi teman hidup kita selama masih ada di dunia ini. Yang terakhir adalah mengenai kekudusan. Ini penting banget karena ketika kita menabur di dalam daging, kita akan menuai. Nah, menuainya ini bisa di kita atau di generasi selanjutnya. Contohnya Daud dan Batsheba ya, anaknya mati yang pertama, yang kedua itu Salomo. Tapi bayangkan bahwa ketidakkudusan itu mengejar keturunan. Tadi yang seperti di ayat sebelumnya. Jadi iblis tuh mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi teman-teman, dunia ini kan mengajarkan sex before marriage it's okay. Ada malah yang kayak drama-drama atau seri-seri yang bilang ya udah habis tidur terus akhirnya jatuh cinta. Terus ternyata udah tidur dengan seseorang yang ganteng, kaya, aduh. Wah, kayak gitu deh. Padahal true love itu waiting. Dia rela untuk menunggu, dia tidak menghancurkan. Amin. Dia tidak mencuri, dia tidak membinasakan, dia tidak mencuri sebelum waktunya. Jadi pastikan kekudusan menjadi hal yang kita hargai pada saat kita masih single maupun saat kita memiliki hubungan. Oke, ini secara cepat aja. Next. Oke, dating do. Ini tahun lalu juga udah pernah dibahas. Kita harus punya conversation yang dalam. Ya, conversation yang dalam, jangan cuma nonton doang, tapi usahakan ada komunikasi. Menggali tentang kepribadian orang itu, tentang keputusan-keputusan yang akan diambil. Kemudian be inklusif, jangan eksklusif. Kalau pacaran itu jangan nyempil-nyempil aja, gelap-gelap aja. Kalau perlu nggak ada orang di sekitar. Tapi kita harus melibatkan teman-teman kita, melibatkan komunitas kita untuk ada di dalam hubungan itu. Karena biasanya kan kalau cinta itu membutakan ya katanya ya. Jadi kita perlu orang-orang yang bisa memberikan feedback, building up. Jadi artinya pasangan atau hubungan itu bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik, mengembangkan talenta kita, mengembangkan passion dan panggilan kita, jadi supporter dalam hidup kita. Yang terakhir adalah do planning. Jangan lupa untuk merencanakan target tabungan, karena ini endingnya balik lagi ke pernikahan. Amin. Jadi kita belajar memanage uang di saat kita masih single, di saat kita pacaran, dan pesan terutama jangan gabungkan dulu keuangan kalian saat masih pacaran, karena putusnya susah. Harta gono gininya banyak ya. Jadi tabung masing-masing ya. Tabung masing-masing. Saya juga sama Ko Edwin juga dulu kayak gitu, nabung masing-masing. One day kita udah perlu bareng-bareng baru kita cairkan bersama. Amin. Ya, selanjutnya next. Tadi don'ts-nya adalah jangan fake, jangan manipulating, ya harus tetap otentik. Kalau memang suka pete atau jengkol, ya udah tunjukin aja gitu. Jangan mengorbankan kesukaan kalian demi pria atau wanita. Yang saja adalah don't privatizing tuh kayak jadi kayak ya waktu pacaran udah
Barangmu, barangku, uangmu, uangku, handphonemu, handphoneku, aku mau ke sosial media kamu, boleh, dan sebagainya. Jangan cross over the line. Amin. Jangan udah kayak kamu papa, saya mama gitu. Udah private banget gitu bahasanya. Yang ketiga, jangan naif. Ya, jangan naif. Jadi kalau udah ada orang tua udah kasih tahu, kayaknya dia begini-begini, terima dulu, terus kemudian cross check. Jadi logik, jadi orang yang logik, jangan kemakan sama rayuan dan hormon. Karena waktu kita pacaran, waktu kita menjalin hubungan, hormon kita juga bereaksi, teman-teman. Yang terakhir adalah no dengan premarital sex, ya. Jadi diskusikan apa boundaries yang akan dibangun. Libatkan orang-orang untuk menjaga kalian dari hubungan supaya hubungannya nggak jatuh dalam ketidakkudusan. Amin. Oke, dan ini ya asyik gitu. Enggak, ini sekedar sharing. Nanti kalian kayak ngerasa itu dihidupin atau enggak. Ya, kita sudah melakukannya, teman-teman. Jadi ini checklistnya ya. Yang hitam 2 di atas itu tuh kita punya checklist yang sama. Yaitu cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu enggak cuman bullshit ya, enggak cuman di mulut, tapi harus dilakukan. Ya, punya saat teduh bersama. Jadi kalau tips ya, kalau bikin checklist itu yang mendarat gitu. Cinta Tuhan itu apa tujuan, apa ciri cinta Tuhannya gitu ya. Jangan cuma sekedar cinta Tuhan. Cinta Tuhannya kayak gimana? Enggak tahu Kak. Ya udah, enggak tahu juga kemana gitu. Bisa dibohongin orang, dikibulin orang. Tulis aja status I love you Jesus. Oh, udah berasa cinta Tuhan banget gitu. Ya. Terus yang kedua, ya ini tadi. Ini aku dan dia juga men-share hal yang sama. Oh, kita punya saat teduh, jam saat teduh pribadi. Oh, dia juga baca firman Tuhan. Oh, dia punya target baca firman Tuhan sampai habis gitu, sampai Kejadian sampai Wahyu. Kayak gitu. Kejadian sampai Wahyu ya. Terus yang warna merah itu punya saya. Banyak ya memang. Kalau cewek maunya banyak. Cinta keluarga, ya makanya saya melihatnya dari dulu dia menghargai, menghormati mamanya, terutama orang tua. Itu biasanya ciri-ciri pria yang bertanggung jawab. Terus live independently. Ini benar-benar hidup mandiri. Saya bikin ciri yang jelas banget. Dia harus meninggalkan kotanya, kelahirannya. Yang ketiga yaitulah responsible dan sebagainya dan sebagainya. Kalau cowok cuma 2 dia, pintar dan rajin. Yang kedua dan cantik. Udah kalau simple banget cowok ya. Itu aja. Dan cinta Tuhan pastinya. Oke, jadi teman-teman, next. Pastikan kalian punya checklist yang didoakan ya. Dan menggali diri sendiri juga. Jangan cuma nuntut, tapi juga harus ngelihat kita udah jadi the right one atau belum. Oke, sebelum menutup, jadi intinya be the right one. Amin. Jadi dulu, jangan nuntut. And do in the right way. Jalani prosesnya dengan benar. Jangan terburu-buru. Amin. Oke, sekian dari saya. Ko Edwin mau maju? Iya. Jangan Tobinya yang maju. Oke. Dan pemusik boleh maju juga. Oke, mau penyerahan anak jadi. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari sejak masa muda, tujuannya adalah supaya kami enggak melakukan kesalahan yang sama Tuhan. Dan kami jadi keluarga yang berbeda. Tuhan, tolong kami, pimpin setiap kami Roh Kudus. Pimpin setiap kami ya Pak. Supaya kami memulai dengan cara yang benar. Kami tahu masa single adalah masa terbaik untuk kami mempersiapkan diri, membereskan hal-hal yang belum selesai di masa lalu. Luka-luka hati, trauma masa lalu dengan keluarga kami. Biarlah semua itu diselesaikan saat kami masih single. Sehingga kami gak perlu bawa emotional baggage. Kami gak perlu bawa banyak sakit hati.
hot button yang begitu banyak Tuhan sebelum kami ketemu dengan pasangan. Anyway kami tahu Tuhan, waktu Tuhan ciptakan kami jadi orang-orang yang single, undivided, complete. Hidup kami gak kurang keren kalau kami belum punya pasangan. Hidup kami sudah keren, sudah sempurna di mata Tuhan. Karena kami diciptakan serupa dan segambar. Kalau kami dapat pasangan, itu cuma supaya kami melayani pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dengan lebih maksimal. Tuhan berikan penolong, bukan berarti kita gak bisa apa-apa kalau belum ketemu si penolong. Tapi Tuhan berikan penolong supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Bahkan sekalipun saat ini kita belum punya penolong itu, kita tetap bisa maksimal. Dan harusnya seperti itu. Karena Tuhan Yesus yang membuat kita komplit, utuh, dan sempurna. Tuhan arahkan hati kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessing. I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in your holy. I'm caught up in this holy. Oh, I never wanna leave. I never wanna leave. Mari datang dengan pengertian ini. I'm not here for blessing. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. I'm caught up in your presence.
berbahagia. Mari masing-masing dengan Tuhan. Let us be complete, let us be single, let us be the right one with Jesus, with Jesus. Hallelujah, Jesus, we want you, Lord, we need you, Lord, the one who make us complete, the one who make us whole. Yararabo, yararabo, I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Mari angkat tangan kita. We worship you, we worship you, hallelujah, we worship you. Mari pejamkan mata kita, mari pejamkan mata kita. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, kalau diingetin lagi, kalau tadi teman-teman lihat ada yoke atau kuk. Kalian tahu firman Tuhan juga ngajarin, Yesus sendiri yang bilang pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Aku gak tahu seberapa banyak di antara kita rasanya pengen cepet-cepet punya pasangan. Tahu gak sih kalau Tuhan Yesus membuka dirinya supaya kita bisa mulai hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gak belajar kasih yang sejati dari Dia, kita akan bergumul berat dalam hubungan yang akan kita mulai suatu hari nanti di pernikahan. Aku mau invite setiap teman-teman, yuk sebelum mulai hubungan, atau ada di antara kita yang sudah jalanin hubungan, tapi kalian juga tahu hubungannya sebenarnya gak sehat-sehat amat. Yuk kita kembali sama Tuhan hari ini. Gak ada yang bisa puasin kita kecuali Tuhan Yesus. Sebelum kita ambil kuk dan menaruhnya ke pasangan kita, menjadikan kita satu dengan pasangan kita, mari kita ambil kuk yang Tuhan Yesus tawarkan. Mari jadi satu dengan Yesus. Dia yang bisa buat kita komplit, Dia yang bisa buat kita utuh, Dia yang tahu apa artinya cinta, Dia yang paling tahu apa artinya berkorban, Dia yang paling tahu apa artinya komitmen. Dan kita akan belajar lewat membangun hubungan dengan Yesus. Baru setelah itu akan ada waktunya kita membangun hubungan dengan orang lain. Tapi bayangin kalau kita gak pernah pikul kuk yang Yesus berikan, tapi kita sok-sokan mau mulai bangun hubungan, kita akan merusak hubungan itu. Walaupun mungkin dengan orang yang tepat, walaupun mungkin dengan orang yang kayaknya cinta Tuhan juga, kita akan rusak. Karena kita gak pernah mau pikul kuk dengan Tuhan Yesus. Hari ini siapa yang mau jadi komplit sama Tuhan? Siapa yang mau pikul kuknya Yesus? Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk
Sebab kuk yang kuberikan adalah enak dan bebanku pun ringan. Tuhan ngasih kuk bukan supaya memperberat hidup kita, tapi justru untuk mengajar kita kasih yang sejati. Seberapa banyak kita mau dibuat komplit sama Tuhan Yesus? Angkat tanganmu, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar Tuhan, bagaimana memulai hubungan yang benar. Dan kami tahu langkah terbaik yang bisa kami ambil sebelum memulai hubungan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang seringkali gak komplit, kami yang seringkali mencari belahan jiwa, kami yang seringkali mencari kasih dari orang lain, bahkan dari pasangan yang kami miliki hari ini. Tuhan, kami minta ampun, Bapa ampuni kami, buat hati kami penuh, utuh, komplit melalui kasih-Mu Tuhan. Nothing else will do. Cuma Tuhan Yesus, buat kami bisa ngalamin kasih di dalam hadirat Tuhan. Saat baca Alkitab, saat menyembah Tuhan, kami tahu waktu itu terjadi, kami gak perlu lagi sibuk mencari pasangan hidup. Bahkan kalau kami sudah punya pacar hari ini, biarlah pacar kami bukan jadi tempat untuk kami menjadi utuh, menjadi komplit. Tapi biarlah Yesus selalu di tempat yang pertama. Sampai kami menikah, sampai kami punya anak. Sehingga kami boleh lihat keturunan ilahi dilahirkan dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari yang mau katakan, I just want you, nothing else. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan buat kami penuh, buat kami komplit, buat kami utuh. Karena gak ada yang bisa lakukan itu. Sing I just want you, Lord. Nothing else, I just want you. Mari nyanyikan buat Tuhan Yesus sebagai doa, katakan, nothing else will do, only you Jesus. I just want you, only you. Nothing else will do, only you Lord. I just want you Lord. Nothing else. Mari angkat tanganmu. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Sing, I just want you. Only you. There's just nothing else. Only you. One more time, sing, I just want you. Yes, Lord. Nothing else. Nothing else. Oh, nothing else will do. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah hari ini kami belajar Tuhan Yesus untuk mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kami melangkah untuk mengambil Tuhan Yesus, untuk membangun hubungan bersama pasangan kami nanti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Selanjutnya pengumuman, saya persilakan kepada multimedia, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.